Shalom. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan cara untuk memuji menyembah Tuhan, maka kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Ada kebaikan dalam hadirat Tuhan, ada kekudusan. Haleluya, mari kita berdoa sebelum memulai acara ini. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu, jikalau sore hari ini kembali kami datang Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, untuk menemukan kasih-Mu ya Tuhan. Mari Kau tolong setiap kami umat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Mereka yang ada di rumah-rumah, biarlah mereka juga oh Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Kami akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Mari Kau berkuasa, Kau bertahta atas puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari ya Tuhan, apa yang berasal dari isi hati-Mu Engkau sampaikan pada sore hari ini untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk bersuka cita di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Mari masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Mari katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbang
katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin, haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang sungguh sangat baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mari melompat, melompat bagimu, sebab rahmat
kekuatan dan mazmurku. Hanya kepadamu hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber kekuatan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Hanya kepadamu hati kami melekat untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang mendariku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menariku
dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menariku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu, kepadamu yang menariku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lama. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bawa hati kami hanya kepadamu, mendekat kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku. Haleluya. Kami datang menyembahmu, kami datang bersekutu denganmu.
dekat padamu, oh Tuhan. Kaulah perisai kami, kota bentengku, gunung batu keselamatan kami. Haleluya. Kami menyembah, kami meninggikanmu. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, kemuliaan. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Bagimu pujian, amin. Bagimu segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Bagimu pujian. Pada hambanya yang menyampaikan firman, kami persilakan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini Engkau bersama-sama dengan kami di sini. Juga bersama dengan jemaat saudara kekasih Tuhan yang di rumah kediaman masing-masing. Kami bersyukur malam hari ini kami kembali belajar bersama-sama lagi. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya, supaya pesan ini sampai kepada kami semua. Yang bicara dan yang mendengarkan sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali lagi belajar bersama-sama. Melihat pesan Tuhan, bagaimana malam hari ini kita belajar bersama-sama dengan Tuhan. Saya memberi tema malam hari ini, be the second. Dalam bahasa Inggris seperti itu kata-katanya, be the second. Atau mengambil posisi menjadi orang yang nomor dua. Menjadi yang kedua. Artinya begini. Menjadi nomor dua belum tentu menang. Atau belum tentu kalah maksud saya. Jadi tertinggal itu belum tentu kalah. Terkebelakang belum tentu kalah.
Ditinggalkan juga belum tentu dilupakan. Tapi Tuhan yang menolong kita semua malam hari ini. Mari kita membuka Matius pasal yang kelima. Kita melihat di situ ada 2 ayat yang di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Mari kita baca ini ayat kunci. Ini nats yang menjadi kata kunci bagi kita untuk malam hari ini. Kita lihat bagaimana tema ini berbicara kepada kita malam hari ini. Be the second, atau menjadi yang kedua. Matius pasal yang kelima, kita perhatikan ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat yang 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itulah ayat kuncinya. Dan mari kita membuka Alkitab kita lagi, membaca di dalam Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-13. Buka Alkitab kita, mari Kejadian pasal yang ke-13. Kita mulai perhatikan dari ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan beberapa ayat di situ. Kejadian pasal yang ke-13 dengan perikop Abram dan Lot berpisah. Kita melihat, maka pergilah ayat 13, pasal 13 ayat pertama berkata, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat kedua, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Perhatikan ayat kelima. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Inilah persoalan mulai muncul. Waktu itu orang-orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Sampai di situ dulu, Bapak Ibu. Kita tahu kisah ini dan kita baca beberapa ayat tadi di atas sudah memberikan informasi kepada kita bahwa dua-dua antara om dan keponakan, antara bapak dengan anak, dua-dua memiliki kekayaan, dua-dua punya harta, dua-dua punya keberhasilan, sama-sama berusaha, sama-sama bekerja. Tapi walaupun Abram sebagai omnya, sebagai ayah, boleh dikatakan sebagai orang tua yang lebih awal punya segala sesuatu, punya kekayaan, punya ternak, punya kemah dan semua. Dan anaknya ikut bersama-sama dia, keponakannya ini ikut dan mulai belajar juga. Tapi akhirnya juga kaya, akhirnya juga punya segala sesuatu, punya ternak dan punya semuanya diceritakan di situ kita baca tadi. Tetapi Alkitab berkata negeri itu di mana mereka pergi dan singgah, berkemah dan tinggal di situ tidak cukup luas. Tempat itu sempit, kondisinya situasi di situ tidak mengizinkan mereka untuk bersama-sama. Karena apa? Karena itu terjadilah perkelahian, persengketaan terjadi. Perkelahian karena rebutan apa? Rebutan sumur air minum untuk ternak. Berebut sampai ada ternak yang mungkin tidak dapat minum. Nah itu menjadi masalah. Rebutan juga rumput karena lahan untuk ambil makanan untuk ternak yang mungkin tidak cukup. Rebutan makanan untuk ternak, rebutan air untuk ternak dan macam-macam yang terjadi. Dan itulah timbul persoalan. Saya percaya kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin sementara ini ada orang yang mengalami seperti itu. Ataupun pernah saudara alami. Tapi saya katakan bahwa hidup ini perlu perjuangan. Tetapi perjuangan yang seperti apa? Persaingan yang seperti apa, solusi yang seperti apa. Tapi malam hari ini mari kita belajar dari Abram. Kita lihat luar biasa. Dia berkata kepada keponakannya, kita ini kerabat. Kita ini keluarga. Kita ini sahabat.
kita ini saudara. Kita ini kumpul tinggal bersama-sama. Tidak usah ada pertengkaran. Karena ini gembala-gembala berkelahi. Ya, saya pernah menyinggung ini bahwa sampai hari ini mungkin juga ada gembala-gembala yang masih juga berkelahi karena rebutan tempat, karena rebutan tempat makan, rebutan tempat usaha, rebutan tempat pelayanan, bisa terjadi saja. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Ini hal yang wajar terjadi karena persaingan. Tetapi kita melihat bagaimana solusi yang diambil oleh Abram. Abram berkata begini, ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Antara saya dengan kamu. Jangan ada perkelahian. Juga antara para gembalamu dan para gembalaku. Sebab kita ini kerabat. Karena itu ayat 9 berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bagian ini. Kita lihat sikap bagaimana yang diambil oleh Abram. Dia mengambil posisi menjadi orang yang kedua dalam keputusan. Sekalipun otoritas ada padanya, sekalipun wewenang ada padanya, sekalipun dia yang sebagai orang tua, sekalipun dia yang mempunyai wewenang penuh untuk mengatur keponakan ini seperti apa, untuk membagi wilayah ini seperti apa, untuk menentukan posisi seperti apa, otoritas ada di Abram. Tapi dia berkata, kita ini kerabat, jangan bertengkar. Dia berkata, baiklah, negeri ini cukup terbuka. Artinya tempat ini terbuka. Daerah ini terbuka cukup luas untuk engkau dan aku. Tapi dia mengambil pilihan. Pilihlah lebih dulu. Saudara Bapak Ibu perhatikan, Alkitab berkata Abram memberikan prioritas utama kepada keponakannya. Dia yang punya hak tetapi dia melepaskan itu kepada keponakannya. Sudah kamu yang memilih. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, berani kita mengambil posisi yang kedua untuk pengambilan keputusan? Berani kita mengambil posisi untuk mengalah dan memberi prioritas kepada orang lain lebih dulu? Berani kita mengambil sikap untuk biarlah dalam nomor yang kesekian, biar orang lain lebih dulu sebelum kita. Padahal kita dalam posisi yang menentukan bahwa kita punya hak untuk memilih. Saya mau berkata bahwa disinilah bagaimana orang dihormati. Disinilah yang menentukan bagaimana engkau dan saya dihargai dan dihormati. Saya mau berkata bahwa kemarin kami pulang ke kampung saya, membawa bantuan semua. Saudara tahu bahwa hak wilayah saya yang disebut atas nama bapak saya dan itu tempat milik kami dan saya yang menjadi anak yang tertua, yang punya otoritas untuk mengambil keputusan. Tempat itu di atasnya dibangun rumah sakit, puskesmas, rawat inap untuk masyarakat di kampung kami. Dan orang berpikir bahwa ketika saya turun saya akan mengambil langkah menuntut ganti rugi kepada perusahaan yang mengerjakannya. Dan juga mungkin menuntut kepada adik-adik, saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, om-om saya yang menjual tempat itu. Dan orang berpikir bahwa saya akan mengambil langkah itu. Karena itu lagi langkah tradisional yang sudah menjadi tradisi bagi setiap orang dalam perebutan hak dan kekuasaan. Tapi jawaban saya sederhana. Saya bilang demi kepentingan orang banyak dan untuk kebutuhan masyarakat di kampung ini, saya melepaskannya. Dan tidak menuntut apa-apa. Saya bilang silahkan dilanjutkan. Kami melepaskannya. Orang tua tidak ada lagi. Saya yang berdiri sebagai anak yang pertama dalam keluarga, saya mengatakan saya lepaskan untuk perusahaan itu membangun rumah sakit rawat inap demi kepentingan masyarakat orang banyak. Melepaskannya. Dan keluarga saya tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka melihat saya melihat mereka segan terhadap saya. Saya katakan bagaimana kita dihormati dan dihargai tergantung dari keputusan, kebijakan yang kita ambil. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Abram.
Dia sebagai orang tua, dia sebagai bapak, dia om. Tapi dia memberikan kesempatan itu lebih dulu kepada anaknya, kepada keponakannya untuk memilih. Karena itu dia berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Pilihan itu diberikan. Aku akan ke kanan, kamu akan ke kiri. Bukan. Jika kamu memilih untuk ke kanan, saya akan mengambil yang nomor 2 ke kiri. Tapi kalau kamu mau ngambil yang ke kiri, saya juga mengambil yang nomor 2 ke kanan. Be the second. Berani mengambil langkah dengan memberikan prioritas kepada orang lain untuk memilih. Dan Alkitab berkata ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tentu dalam memilih, saudara dan saya kita akan memilih yang terbaik. Bukankah itu menjadi kebiasaan? Bukan itu sudah menjadi hal yang wajar? Bahwa kita dalam pilihan tentu memilih yang terbaik. Dan wajar Lot memilih yang terbaik. Karena bapaknya, omnya bilang pilih. Dan dia melayangkan pandangnya dan melihat seluruh lembah Yordan. Lembah Yordan itu bagian ke timur. Dan dia melihat menjanjikan, dikatakan lembah Yordan lembah yang subur. Menjanjikan masa depan dan harapan bagi dia dalam kehidupannya. Dan dia memilih itu yang terbaik untuk dia. Mungkin omnya, mungkin Abraham melihat bahwa itulah bagian yang terbaik. Tapi karena dia mengambil posisi sebagai orang yang menjadi orang yang kedua dalam menentukan. Karena itu dia tetap menerima keputusan itu. Dan Lot memilih ke sebelah timur. Karena itu ayat 11 berkata, sebab itu Lot memilih baginya, lihat, baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur. Perhatikan, dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Selesai. Jadi kalau dalam pemilihan saudara melihat, mungkin saudara dan saya berpikir dia sudah memilih yang terbaik. Dia sudah mengambil yang lebih penting. Dia sudah mengambil yang lebih utama. Dia sudah memilih bagian yang terbaik daripada kita. Saya mau katakan bagi Tuhan belum tentu kita dirugikan. Bagi Tuhan belum tentu saudara tidak akan dapat yang terbaik. Bagi Tuhan saudara akan dapat lebih banyak daripada itu. Karena itu kita lihat dari ayatnya selanjutnya. Ayat 12. Abraham menetap di tanah Kanaan. Ayat 13. Ada ayat 14. Kita langsung ke ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Kemana? Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sebab apa? Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Oke, kita kembali lihat. Tadi dalam pilihan berapa opsi yang diberikan? 2. Abraham bilang, kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Tapi kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. 2 opsi yang ditawarkan. Tetapi dari Tuhan berapa? 4. Tuhan bilang berdiri di situ. Di tempat yang tadi engkau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memilih. Di tempat di mana engkau berada dan memprioritaskan orang lain mengambil keputusan lebih dulu. Di tempat di mana engkau memberikan 2 opsi dalam pemilihan. Tapi sekarang aku memberikan kepadamu 4 bagian. Tuhan bilang Abraham, lihat kemana? Ke timur. Lihat kemana? Ke barat. Lihat kemana? Ke utara. Lihat kemana? Ke selatan. Ke timur, ke tempat yang tadi Lot memilih ke timur.
lembah Yordan yang subur dan menjanjikan. Lot ke sana, Tuhan bilang, Abraham, lihat juga ke sana. Jadi apa yang diambil oleh Lot itu menjadi bagian di dalam Abraham juga mendapatkannya. Tidak ada. Jadi saya katakan di sini bahwa tidak ada yang dirugikan dalam soal ini. Sebab apa? Karena Tuhan itu memperhitungkan hati Abraham. Amin. Tuhan bilang, kalau engkau memberikan 2 pilihan, aku memberikan pada 4 penjuru angin. Abraham cuma bilang, sudah kalau kamu ambil yang ke timur kiri, aku ke kanan sudah. Kalau kamu mau ngambil yang kanan, aku juga ke kiri. Tuhan tahu hatinya. Karena itu Tuhan bilang, lihat, timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang engkau lihat sejauh matamu memandang, kuberikan kepadamu. Amin. Amin. Jadi kita lihat ini luar biasa. Mengambil posisi yang nomor 2 belum tentu tidak mendapatkan yang terbaik. Menjadi mengambil posisi yang terkebelakang pun belum tentu ketinggalan. Belum tentu tidak mendapat yang terbaik. Abraham tidak memanipulasi hak dan otoritasnya untuk kepentingannya sendiri. Dia berlaku adil dan bijaksana untuk soal pembagian. Bahkan rela memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tapi Tuhan membalas kepadanya lebih daripada yang ditawarkan. Amin. Nah inilah, jadi kita belajar bahwa sebenarnya Abraham cuma memberikan 2 opsi. Tapi Tuhan memberi 4 penjuru angin. Termasuk yang diambil oleh Lot. Tuhan bilang itu juga menjadi bagianmu. Jadi dalam hal ini Abraham tidak ketinggalan. Dia mendapatkan berkat. Karena itu orang yang cinta perdamaian, yang suka memberikan prioritas kepada orang lain, sebenarnya berkatnya lebih banyak daripada ini. Oke, baik yang kedua lagi saya akan menyelesaikannya dengan kita melihat dulu bagian yang kedua. Mari kita belajar dari Isai dan Daud. Kita buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-16. Mari kita lihat tentang sesepuh yang satu ini. Sesepuh yang pertama tadi adalah Abraham. Mari kita lihat sesepuh yang kedua ini yaitu Isai. Dari 1 Samuel pasal yang ke-16 kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-10. 1 Samuel 16 ayat 10 dikatakan, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, 7 anak laki-laki dalam demokrasi pesta pemilihan untuk kedudukan sebagai raja. Dalam pesta ini pilihan-pilihan yang terbaik ditampilkan. Mulai dari Eliab yang gagah perkasa. Terus kemudian anak-anak Isai. Semua 7 laki-laki yang masuk nominasi dalam pemilihan. Mungkin secara administrasi mereka lolos. Mungkin secara postur tubuh. Secara ini mereka lebih hebat dan luar biasa. Tapi ketika lewat di depan Samuel. Mulai dari yang pertama Tuhan bilang aku tidak memilih dia. Yang kedua juga sama. Ketiga juga sama, sampai 7-nya lewat. Tuhan bilang tidak ada yang masuk nominasi pemilihan Tuhan. Tetapi luar biasa, Samuel bertanya kepada Isai. Lalu Samuel berkata, ayat 11 berkata, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Puji Tuhan, dalam hal ini Isai masih berlaku jujur. Meskipun 1 anak dilupakan. Tapi dia masih jujur. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bapak Ibu Saudara kita lihat. Kalau Abraham dalam posisi be the second. Tetapi Daud at the second. Atau nomor urutan ke-8. Paling terakhir
Dan bukan dia mengambil posisinya sebagai orang ke-8. Dia tidak mengambil posisi, tapi dilupakan. Dibuang alias dibuang, ditinggalkan. Tidak masuk nominasi, tidak masuk pilihan. Segala sesuatu yang mungkin kalau diuji bagi Isai berkata bahwa anak itu tidak masuk nominasi. Karena itu tidak diundang. Bayangkan yang lain diundang. Sampai bilang undanglah anak-anakmu semua. Semua anak laki-lakimu undang mereka dalam jamuan. Karena kita akan melakukan pengurapan. Diundanglah 7 itu datang. Yang 1 tidak diundang. Karena mungkin dianggap dia tidak masuk pilihan. Mungkin dianggap dia tidak masuk nominasi. Dia tidak mengambil posisi, tapi dia dilupakan. Saya mau berkata bagi saudara, dalam perjuangan, dalam perlombaan, anak orang tua bisa melupakan anak. Saudara bisa melupakan saudara. Teman terbaik bisa melupakan teman. Karena apa? Persaingan dalam pemilihan untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Tetapi karena ini urusan dengan Tuhan, karena itu Samuel bertanya lagi kepada Isai, apakah semua ini adalah anak-anakmu? Isai menjawab, masih ada 1 yang tertinggal. Samuel berkata, panggillah dia. Karena dia ini. Dan Alkitab berkata ketika Daud tampil. Kemudian ayat 12, kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Maka Samuel bangkit dan mengurapi Daud untuk menjadi raja. Saya mau berkata bagi kita semua malam hari ini. Kalau engkau dilupakan, Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Kalau engkau diperhitungkan dalam bagian yang terakhir dari semua pemilihan, Tuhan akan memperhitungkan engkau. Saya berkata ini bahwa bukan mengambil atau memilih menjadi nomor 2 supaya kita mendapatkan nomor 1. Itu bukan tujuannya. Tetapi itu yang saya maksudkan di sini bahwa kita memilih atau kita dapat begini karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati Abraham dalam memberi kesempatan kepada orang lain. Tuhan tahu juga hati Daud. Mungkin dia merasa aku tidak masuk dalam pilihan orang-orang yang terpilih. Tetapi Tuhan bilang panggil dia dan kita akan melakukannya. Dan Samuel mengurapi dia menjadi raja. Bapaknya Isai akan belajar bahwa apa yang dilihat manusia belum tentu dilihat Tuhan. Bapak, apa yang Tuhan lihat itu yang Tuhan akan lakukan. Tuhan lihat hati Abraham, Tuhan lihat hati Daud. Karena Tuhan yang mengenal hati saudara dan saya. Ketika kita mengambil posisi yang terbelakang pun belum tentu tertinggal. Jadi mari kita belajar. Dari sini kita belajar bahwa jangan pernah merasa lebih penting dari orang lain. Jangan merasa juga paling rendah. Belum tentu akan direndahkan. Karena Tuhan yang memperhatikan saudara dan saya. Tuhan yang memperhatikan hati kita. Sehingga bagaimana kita akan dihargai dan dihormati. Itu tentu ditentukan dari posisi hati kita. Dan terlihat dari sikap ketika kita mengambil keputusan dan pilihan. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Kita belajar bahwa dilupakan belum tentu akan tertinggal. Dibuang belum tentu juga akan terbuang. Karena bagi Tuhan hatimu yang akan menentukan bagaimana Tuhan kembali kepadamu dan memberkati engkau. Orang yang murah hati akan mendapatkan berkat berlipat-lipat. Orang yang memberi kesempatan kepada orang lain akan diberkati Tuhan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Malam hari ini menerima pesan daripada Tuhan. Bahwa ketika kami dilupakan orang, kami tahu Tuhan tidak melupakan kami. Ketika kami mendapatkan kesempatan yang terakhir pun juga kami pasti diberkati oleh Tuhan. Ketika kami memberi kesempatan kepada orang lain, Tuhan akan memberkati kami lebih daripada apa yang diambil oleh orang. Kami belajar bahwa membawa hati kami kepada Tuhan. Karena Engkau yang mengetahui hati setiap orang. Karena bagaimana kami diberkati itu menentukan dari posisi hati kami.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Karena itu Engkau melihat hati kami yang sementara bergumul dengan sakit penyakit. Oleh pengurapan dan oleh bilur-bilur-Mu, Engkau datang dan menjamah dan memulihkan mereka. Yang bergumul dengan persoalan dalam rumah tangga, dalam nikah rumah tangganya, Tuhan datang dan katakan, aku ada untuk memulihkan kamu. Yang bergumul dengan anak-anak, Tuhan menolong dan memberkati anak-anak mereka. Yang bergumul dengan pekerjaan dan usahanya diberkati oleh Tuhan. Yang bergumul yang belum mendapatkan usahanya disediakan oleh Tuhan jalan keluar untuk mereka mendapatkannya. Terima kasih orang-orang yang susah, Engkau yang memberikan penghiburan. Orang-orang yang tertinggal, Engkau yang mendapatkan mereka dan membawa mereka kembali. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami, Tuhan menolong kami. Di rumah kami masing-masing, di tempat pekerjaan, dimanapun kami berada, di perjalanan, Allah menyertai kami untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Untuk pesan firman Tuhan yang kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Pertolongan datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Juga datang dari Yesus Kristus yang mati dan bangkit naik ke sorga untuk menjadi keselamatan bagi saudara dan saya. Di dalam persekutuan kasih karunia Roh Kudus yang menjadi penghibur, yang menolong kita senantiasa sampai dengan hari ini. Menyertai kita senantiasa, memberkati kita, meneguhkan kita, menolong kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.